Cerita kali ini datang dari Wulan AXL yang berjudul Ketukan 5 Kali. Perkenalkan, namaku Liza. Di sini aku akan menceritakan kisah horor yang aku alami sendiri. Aku akan menceritakan kisah sahabatku yang meninggal dunia karena tenggelam. Yang membuat kisah ini menegangkan karena proses pencarian jasad sahabatku ini dengan cara yang berbeda. Karena banyak sekali petunjuk yang datang dalam mimpi. Aku tinggal di sebuah daerah yang jauh, yaitu Papua. Aku memiliki 3 sahabat yang dari kecil kami selalu bermain bersama. Sahabatku bernama Rita, Rio, dan Dava. Rumah kami saling berdekatan, sehingga kami setiap hari selalu bersama-sama. Dari sebelum sekolah sampai kami lulus SMA, kami berempat selalu bersama. Setiap harinya kami berempat selalu pergi ke sekolah bersama. Sepulang sekolah, kami bermain sampai sore hari, dan apabila hari libur telah tiba, kami berempat biasanya menghabiskan waktu seharian untuk bermain. Karena tempat tinggalku di daerah perkampungan yang asri, aku dan bertiga sahabatku selalu bermain menghabiskan waktu dengan alam di tanah kelahiranku, Papua. Kami biasa bermain petak umpet, memancing, sampai mandi di sungai. Sungai di daerahku masih sangat bersih airnya, jernih, sejuk, dan dingin. Suasana di kampungku sangat bisa menghipnotis wisatawan yang datang berkunjung karena keindahan alamnya yang sudah tidak bisa diragukan lagi. Suatu hari, kami berempat berencana akan memancing ikan di sungai yang sangat terkenal luas. Arusnya tenang, airnya jernih, dan suasananya yang asri. Di sungai tersebut banyak sekali ikan, dan apabila kita beruntung, pengunjung yang datang ke sungai itu bisa melihat burung bangau sedang menangkap ikan di sungai. Ketika hari yang disepakati untuk memancing telah tiba, tiba-tiba Dava mengirim pesan melalui WA grup yang anggotanya kami berempat. Guys, sorry ya, hari ini aku gak bisa gabung buat mancing, soalnya ibuku larang aku keluar rumah hari ini. Rio pun membalas WA grup dari Dava. Oke, Dav. Rita pun ikut membalas WA grup dengan candaan. Oke, Dav, jangan lupa jaga kesehatan biar cepat sembuh. Kalau kamu gak jaga kesehatan, bisa-bisa kamu meninggoy. Kan gak seru kalau kamu mati, kita mancing cuma bertiga. Rita mengirim pesan dengan emot tertawa. Kami bertiga tidak mempermasalahkan Dava karena di hari H membatalkan janjinya untuk pergi memancing. Karena memang saat itu kondisi Dava baru pulang dari rumah sakit karena harus diopname akibat terkena malaria. Akhirnya pukul 10 pagi kami bertiga, aku, Rita, dan Rio memutuskan untuk berangkat ke sungai. Jarak dari rumah ke sungai tidak memerlukan waktu yang lama, hanya 15 menit dari rumah dengan berjalan kaki. Dalam perjalanan ke sungai, kami habiskan dengan candaan dan tawa. Sesampainya di sungai, kami mencari tempat yang teduh untuk memulai memancing. Hari ini agak berbeda dari biasanya. Biasanya setelah kami melempar pancingan ke sungai, tanpa harus menunggu lama, umpan yang kami lempar sudah berhasil menangkap ikan. Tapi hari ini sudah pukul 3:30 sore, belum ada satu ekor ikan pun yang berhasil kami tangkap. Padahal di sungai ini banyak sekali ikannya. Sampai akhirnya Rita menyerah karena kelelahan. Guys, aku istirahat dulu ya. Lapar banget ini, aku mau makan dulu, kata Rita sambil bangkit dari tempat duduknya menuju tenda yang kita buat seadanya untuk menaruh bekal yang kita bawa dari rumah. Aku pun menjawab Rita, ayo, aku juga sudah lapar sekali. Ayo Rio, kamu juga sekalian makan, nanti kita lanjut lagi memancingnya. Timpal Rita mengajak Rio untuk beristirahat. Namun Rio lebih memilih melanjutkan memancing. Kalian duluan saja, aku masih asik nih. Pada akhirnya, aku dan Rita memutuskan untuk makan berdua. Ketika kami sedang asik makan bekal yang kami bawa dari rumah sambil bercanda, tiba-tiba aku merasakan ada tangan yang mengelus-elus kepalaku. Sontak aku pun kaget dan menoleh ke belakang, dan aku pun terkejut karena yang mengelus kepalaku adalah Dava. Dava, sialan, kamu bikin aku kaget aja, kataku. Dava tertawa melihat aku kaget. Wih, enak bener ya, lagi makan di pinggir sungai. Pasti sudah banyak dapat ikan nih. Ikan dari Hong Kong.
Lihat tuh, ember masih kosong dari tadi kita mancing belum ada apa-apa yang kami dapatku. Jawabku karena masih kesal, karena terkejut Dava datang tiba-tiba mengelus kepalaku. Rita pun bertanya ke Dava, "Loh, Va, katanya tadi nggak dikasih keluar sama ibumu?" "Iya nih, aku bosan di rumah sendiri. Tadi ibu pergi ke kebun, jadinya aku susul deh kalian ke sini," jawab Dava. Dava memang hanya tinggal berdua saja dengan ibunya. Dava anak tunggal dan ayahnya sudah meninggal dunia sejak Dava duduk di kelas 6 SD. Rio yang melihat Dava datang akhirnya memutuskan untuk bergabung bersama kami. Karena kebetulan Rio juga sudah lelah memancing cukup lama, tapi belum ada satu ekor pun yang berhasil ditangkap. "Capek sekali aku memancing. Tumben sekali sudah berjam-jam lepas umpan, belum ada satu ekor pun yang dapat," kata Rio sambil kesal. "Ayo, kamu makan aja dulu yo, biar ada tenaga lagi buat mancing," timpal Rita. "Iya nih, aku juga mau makan. Habis makan kita main yang lain yuk. Kita buat rakit dari batang pohon pisang," ajak Rio kepada kami. Setelah selesai makan dan beristirahat, sebentar kami berempat pun langsung menebang pohon pisang untuk diambil batangnya membuat rakit. Setelah rakit pun jadi, kami langsung bermain bersama. Rakit yang kita buat segera kita bawa ke sungai. Kami bermain lompat-lompatan dari rakit terjun ke sungai. Aku dan Rio bertugas memegang rakit agar tidak goyang. Kemudian Rita dan Dava di atas rakit siap bergiliran untuk melompat. Setelah Rita dan Dava melompat, giliran aku dan Rio yang melompat, sedangkan Dava dan Rita memegang rakit. 1, 2, 3. Rita berhitung dan terus melompat ke sungai sambil tertawa. Dan sekarang giliran Dava yang melompat. Dava pun berhitung sama seperti Rita. Setelah hitungan ketiga, Dava melompat ke sungai. Setelah Dava melompat, tapi dia tidak muncul ke permukaan air. "Dava, ayo cepat naik. Aku dan Liza juga ingin melompat. Sekarang giliran kami," kata Rio memanggil Dava. Aku pun juga memanggilnya. "Dava, ayo, nanti keburu maghrib." Beberapa menit telah berlalu, yang awalnya kami bertiga biasa saja, lama-lama rasa panik mulai muncul karena Dava tidak muncul juga dari dalam air. Dengan segera, aku, Rio, dan Rita segera menyelam mencari Dava. Sebenarnya, sungai tempat kita bermain tidak dalam, hanya setinggi dada kami yang tidak mungkin membuat Dava tenggelam. Setelah kami menyelam mencari Dava, tapi tidak ditemukan. Pada akhirnya, azan maghrib pun terdengar. Kami memutuskan untuk pulang dan mencari bantuan ke kampung. Aku dan Rita menuju ke rumah Dava untuk memberitahu ibunya Dava, sedangkan Rio menuju rumah kepala desa untuk meminta bantuan untuk mencari Dava di sungai. Sesampainya kami di depan rumah Dava, di depan pintu pagar sudah ada Ibu Asih, yaitu Ibu Dava dengan wajah yang sangat cemas. Begitu Ibu Asih melihat kedatangan aku dan Rita, beliau langsung berlari menghampiri kami. "Liza, Rita, kalian ada melihat Dava, nak? Dava tidak ada di rumah, padahal dia belum sembuh betul." Pertanyaan Ibu Asih tidak bisa kujawab. Melihat kepanikannya, aku langsung menangis, tidak bisa menceritakan apa yang terjadi. Melihatku dan Rita menangis, Ibu Asih menangkap firasat buruk tentang anaknya. Beliau ikut menangis dan badannya pun mulai melemas dan akhirnya jatuh pingsan. Aku dan Rita yang panik melihat Ibu Asih pingsan, kami berteriak dan minta tolong agar ada tetangga yang bantu kami. Kebetulan di saat itu Pak Sumar yang kebetulan rumahnya berada di samping rumah Dava keluar mendengar teriakan aku dan Rita. "Astaga, ada apa ini, nak? Ibu Asih kenapa?" kata Pak Sumar sambil mengangkat Ibu Asih masuk ke dalam rumah. Setelah Bu Asih dibaringkan di sofa ruang tamu rumah, kemudian Rita menceritakan semua yang terjadi di sungai sambil menangis. Setelah mendengar cerita dari Rita, Pak Sumar dan beberapa warga lainnya bergegas kembali ke sungai untuk mencari Dava. Tidak lupa, aku dan Rita pun ikut kembali ke sungai, sedangkan Ibu Asih ditemani oleh istri dan anak gadis Pak Sumar. Sesampainya kami di sungai, di sana sudah ada Rio, Bapak Kepala Desa dan warga yang lain untuk ikut membantu pencarian Dava. Di sungai ramai sekali warga untuk mencari Dava. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Aku, Rita, Rio, dan semua warga masih mencari Dava di sungai.
Pada akhirnya, Bapak Kepala Desa meminta aku, Rita, dan Rio untuk pulang karena kondisi kami bertiga masih dalam keadaan basah kuyup. Kami pun pulang diantar dengan beberapa warga dan pencarian Dava tetap terus dilanjutkan. Sesampainya aku di rumah, di depan teras rumahku sudah terlihat ayah dan ibuku mondar-mandir khawatir karena sudah malam aku belum pulang, dan betapa terkejutnya mereka melihat aku pulang dengan keadaan basah kuyup. "Apa yang terjadi, Pak?" tanya ayahku pada bapak-bapak yang mengantarku pulang. "Sebaiknya Liza disuruh istirahat dulu, Pak. Nanti bisa masuk angin," jawab salah satu bapak-bapak itu. Ibuku langsung merangkulku mengajak aku masuk ke dalam rumah untuk ganti baju dan beristirahat. Sedangkan ayahku berbicara dengan warga yang mengantar aku pulang. Dalam kamar, aku hanya menangis mengingat bagaimana keadaan Dava. Tiba-tiba pintu kamarku diketuk ayah dan ibuku masuk ke dalam kamarku dan duduk di samping ranjangku. "Yang sabar ya nak, kita doakan Dava supaya Dava bisa cepat ditemukan dengan keadaan selamat," kata ibuku sambil memelukku. "Ayah sudah minta bantuan teman ayah di Barsanas untuk mencari Dava nak. Besok pagi-pagi sekali mereka akan mulai pencarian," sambung ayahku sambil mengelus kepalaku. Ayah dan ibuku seorang tenaga medis. Tidak jarang pula mereka mengikuti kegiatan sosial untuk membantu masyarakat. Pagi pun telah tiba. Pencarian Dava sudah dimulai sejak pukul 7 pagi. Dari tim Basarnas, polisi, dan tentara ikut serta dalam pencarian Dava. Tidak luput seluruh warga juga ikut dalam pencarian. Pukul sudah menunjukkan 9 malam, belum ada tanda-tanda ditemukan Dava. Kepanikan semakin menjadi karena kemungkinan harapan Dava untuk ditemukan dalam keadaan hidup sangat kecil. Aku dan Rita tidak henti-hentinya menangis. Kami selalu berdoa agar Dava segera ditemukan dengan keadaan selamat. Pencarian sudah masuk di hari kedua. Tanda-tanda Dava ditemukan pun belum ada. Ibuku melarangku ke sungai untuk mencari Dava karena memang keadaan aku yang sudah mulai kurang sehat karena kelelahan. Pada saat di kamar, aku sedang terlelap tidur karena habis minum obat. Aku pun bermimpi. Dalam mimpiku, aku mendengar suara ketukan pintu sebanyak 5 kali. Tok, 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 tok. Kemudian hening. Beberapa saat dan terdengar lagi ketukan pintu yang sama sebanyak 5 kali. 5 hari sudah berlalu pencarian Dava terus dilakukan. Dan mimpi ketukan pintu pun masih terus terulang. Yang anehnya, setiap aku bermimpi, keadaan mimpi yang aku alami selalu sama. Mulai dari tempat sampai jam dinding yang berada dalam mimpiku sama. Pada hari kelima, saat aku bermimpi yang sama di dalam mimpi, aku beranikan diri untuk melihat ke jendela. Untuk memastikan siapa yang mengetuk pintu setiap hari. Dan betapa terkejutnya aku ketika membuka tirai jendelaku dan mengintip ke arah pintu yang diketuk. Di depan pintu sudah berdiri dengan kaku sosok Dava yang mengetuk pintu dengan tatapan kosong. Di dalam mimpi, aku memanggili nama Dava sambil menangis. Sayup-sayup aku mendengar Dava berkata, "Tolong, bantalku." Aku pun terjaga karena ibuku membangunkanku karena harus pergi ke kampus. Sudah beberapa hari ini aku bolos kuliah karena memikirkan keadaan Dava dan selain itu juga memang keadaanku yang kurang sehat. Sesampainya aku di kampus, aku langsung masuk ke kelas dan di sana sudah ada Rio dan Rita duduk sambil bercerita. Aku pun langsung bergabung dengan mereka. Sambil menunggu dosen, aku menceritakan mimpi yang aku alami selama 5 hari berturut-turut kepada Rio dan Rita. Dan betapa terkejutnya mereka karena mimpi yang aku ceritakan kepada mereka sama persis yang mereka alami selama ini juga. Rita dan Rio mengalami mimpi yang sama persis denganku selama 5 hari ini. Dan sama sepertiku juga pada mimpi yang kelima, mereka berdua memberanikan diri untuk melihat siapa yang mengetuk pintu sebanyak 5 kali itu. Betapa terkejutnya mereka, sosok yang mengetuk pintu adalah Dava. Dan apa yang kuucapkan pun sama, "Tolong bantalku." Kami pun sepakat setelah selesai minta kuliah, terakhir akan ke rumah Dava untuk menceritakan mimpi kami kepada Ibu Asih. Sesampainya kami di rumah Ibu Asih, kami langsung dipeluk oleh Ibu Asih. Karena memang kami berempat sudah seperti saudara sendiri. Di dalam pelukan Ibu Asih, aku, Rio, dan Rita menangis sejadi-jadinya. Sampai suara tangisan kami terdengar oleh tetangga sekitar. Tetangga yang mendengar suara tangisan kami datang untuk menenangkan kami. Setelah keadaan sudah mulai kondusif,
Kami bertiga menceritakan mimpi yang kami alami kepada Ibu Asih. Setelah mendengar cerita kami, Bu Asih berlari menuju kamar Dava untuk mengambil bantal kesayangan Dava. Bu Asih meminta kami untuk pergi ke sungai untuk membantu mencari Dava, sedangkan beliau ditemani Pak Sumar pergi membawa bantal Dava ke rumah Mbah Sinin. Di kampungku, Mbah Sinin memang terkenal orang yang punya ilmu berkomunikasi dengan dunia lain, sehingga Ibu Asih meminta bantuan kepada Mbah Sinin untuk mengartikan mimpi yang aku, Rita, dan Rio alami. Singkat cerita, aku dan kedua sahabatku sudah berada di sungai. Kami berdoa bersama agar Dava bisa ditemukan. Pukul sudah menunjukkan jam 5 sore. Ketika aku dan Rita ingin kembali pulang, tiba-tiba Bu Asih datang kembali membawa bantal milik Dava. Katakan, di mana tempat anakku tenggelam terakhir kalinya? Teriak Bu Asih kepada Rio sambil mendorong-dorong tubuh Rio. Pak Sumar berusaha menenangkan Bu Asih. Bu, tenang dulu, biar saya saja yang menjelaskan. Bu Asih pun menyerahkan bantal milik Dava ke Pak Sumar, sedangkan Bu Asih dibawa ke posko untuk menenangkan diri. Begini nak, tadi Mbah Sinin meminta bantal Dava diletakkan di tempat terakhir Dava tenggelam, kata Pak Sumar menyampaikan pesan Mbak Sinin. Akhirnya, Rio dan Pak Sumar berjalan menuju sungai di mana tempat terakhir kali Dava melompat dari rakit. Begitu sampai di tempat tujuan, Pak Sumar meletakkan bantal milik Dava di atas air. Betapa terkejutnya warga yang melihat begitu bantal diletakkan di atas air. Bantal tersebut langsung tenggelam seperti tersedot ke dalam air. Setelah bantal itu tenggelam, muncul gelembung-gelembung dari dalam air. Rio, Pak Sumar, dan beberapa warga yang ada di dalam sungai mulai menyingkir karena gelembung yang keluar dari dalam sungai mulai banyak. Dan tiba-tiba jasad Dava berlahan-lahan muncul ke permukaan sungai. Betapa terkejutnya kami dan para warga yang menyaksikan hal tersebut. Jasad Dava muncul dengan keadaan utuh dan tidak berbau, padahal sudah berada 5 hari di dalam sungai. Akhirnya, jasad Dava dievakuasi dan dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Akhirnya Dava bisa disemayamkan dengan layak dan beristirahat dengan tenang.